Ledakan itu menghancurkan setengah ruang laboratorium dalam satu kilatan putih yang begitu terang, sampai Victor Kyle bahkan tidak sempat menutup mata. Alarm berbunyi memekakkan telinga. Bau logam terbakar memenuhi udara. Rumus-rumus di layar komputer bergetar liar sebelum seluruh dunia terasa seperti dipelintir paksa. Dan ketika Victor membuka mata kembali, langit di atasnya bukan lagi langit bumi. 2 bulan kemudian, profesor fisika itu berdiri di tengah pasar kumuh kota Elarion sambil memegangi perut kosongnya yang belum diisi makanan selama 2 hari. Jubahnya robek, tangannya penuh luka kecil, dan di sekelilingnya orang-orang memandang dirinya seperti sampah. Karena di dunia ini, orang tanpa bakat sihir tidak dianggap manusia berguna. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa menarik karena Victor bukan karakter isekai biasa yang tiba-tiba mendapat kekuatan dewa. Ia justru dilempar ke dunia yang seluruh sistem sosialnya bertumpu pada sihir. Sementara dirinya hanya punya satu hal, ilmu pengetahuan. Dan lebih ironis lagi, di dunia itu ilmu pengetahuan dianggap tidak penting. Dunia tempat Victor terdampar bernama Aetherion. Dunia yang hidup berdasarkan bakat. Anak-anak diuji sejak kecil untuk menentukan potensi sihir mereka. Semakin tinggi bakat seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya. Penyihir dipuja seperti bangsawan. Ksatria aura dianggap simbol kehormatan, sementara orang biasa hanya alat. Victor sendiri langsung masuk kasta paling bawah karena tubuhnya hampir tidak memiliki mana. Ia bahkan ditertawakan ketika mencoba mencari pekerjaan di menara sihir kota. Apa gunanya lelaki tua tanpa mana? Kalimat itu terus menghantui Victor di hari-hari awalnya. Ia bukan petarung, bukan ahli pedang, dan jelas bukan penyihir. Di bumi, ia seorang profesor terkenal. Tetapi di dunia ini, ia tidak lebih dari pengemis berpendidikan. Lalu sistem misterius itu muncul. Selamat datang di sistem cashback guru. Tugas utama, kumpulkan 999 bakat murid. Hadiah akhir, jalan pulang ke dunia asal. Victor sempat mengira dirinya mulai gila, tetapi sistem itu benar-benar nyata. Dan aturan utamanya sangat sederhana sekaligus mustahil. Ia harus mengajar. Semakin besar perkembangan muridnya, semakin besar cashback kemampuan yang ia terima. Masalahnya, siapa yang mau belajar dari pria tanpa sihir? Saya sangat suka premis cerita ini, karena berbeda dari fantasi overpower biasa. Victor tidak menjadi kuat karena sistem memberinya sihir instan. Ia tetap manusia biasa. Tetapi dunia sihir mulai terguncang justru karena cara berpikirnya. Dan itu membuat setiap kemenangan terasa jauh lebih memuaskan. Hari-hari pertama Victor sangat menyedihkan. Ia tidur di penginapan murah, bekerja serabutan demi makan, dan diam-diam mulai mengamati cara kerja dunia sihir. Yang menarik, semakin Victor memperhatikan, semakin ia sadar bahwa sihir dunia ini sebenarnya tetap tunduk pada hukum alam tertentu, mana memiliki pola aliran. Ledakan sihir menghasilkan tekanan, elemen api memerlukan oksigen, dan sebagian besar penyihir menggunakan kekuatan tanpa benar-benar memahami prinsip di baliknya. Bagi Victor, itu bukan mukjizat, itu fisika. Ada satu adegan yang menurut saya sangat seru. Saat Victor melihat seorang penyihir api gagal mengendalikan ledakannya sendiri dalam pasar kota, semua orang panik. Tetapi Victor justru mengambil pasir dan kain basah untuk memutus aliran panas dan oksigen. Api langsung melemah, dan seluruh pasar memandangnya seperti orang aneh. Bagaimana kau melakukan itu tanpa sihir? Victor hanya terdiam lama sebelum menjawab pelan. Aku cuma mengerti cara dunia bekerja. Saya rasa kalimat itu benar-benar menjadi inti cerita ini. Victor tidak datang membawa sihir baru.
Ia membawa cara berpikir baru. Dan di dunia yang terlalu lama percaya bakat adalah segalanya, itu jauh lebih berbahaya daripada sihir. Perubahan besar dimulai ketika Victor bertemu seorang anak kecil bernama Lina, gadis yatim piatu dengan bakat sihir sangat rendah yang selalu diejek di akademi. Karena mananya lemah, ia bahkan tidak mampu menyalakan api kecil dengan stabil. Victor melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Lina bukan tidak berbakat, ia hanya tidak memahami kontrol energi. Jadi Victor mulai mengajarinya dengan cara aneh, menggambar diagram, menghitung sudut, menjelaskan tekanan udara, bahkan menggunakan konsep resonansi untuk membantu aliran mana. Semua orang menertawakan mereka. Para guru akademi menganggap Victor penipu. Tetapi beberapa minggu kemudian, Lina berhasil melakukan kontrol api tingkat tinggi yang bahkan murid elit kesulitan lakukan. Seluruh akademi langsung gempar. Saya sangat suka perkembangan ini karena kemenangan Victor selalu terasa logis. Ia tidak tiba-tiba mengalahkan sistem dunia dengan kekuatan besar. Ia hanya membuat murid-muridnya memahami sesuatu yang selama ini diabaikan semua orang. Pengetahuan. Dan sejak saat itu, murid mulai berdatangan. Anak-anak gagal, orang-orang yang dianggap tidak berbakat, para penyihir kasta rendah yang tidak pernah diberi kesempatan. Victor mengajar mereka semua, tanpa memandang status, tanpa memandang bakat. Ada satu suasana yang menurut saya sangat menyentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, murid-murid itu mulai percaya bahwa kelemahan mereka bukan akhir segalanya, bahwa mungkin selama ini dunia mereka salah. Sementara sistem terus memberi Victor hadiah cashback. Setiap perkembangan murid membuat tubuhnya perlahan menjadi lebih kuat. Bukan karena sihir, tetapi karena pemahaman terhadap hukum dunia semakin dalam. Victor mulai menciptakan hal-hal yang dianggap mustahil. Formasi sihir berdasarkan geometri, penguatan mantra menggunakan gelombang frekuensi, bahkan senjata sederhana berbasis tekanan udara yang mampu menembus perisai mana. Dan yang paling menakutkan, semua itu dilakukan tanpa bakat sihir besar. Saya rasa bagian paling menarik dari cerita ini adalah bagaimana dunia mulai takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Para bangsawan bisa menerima penyihir kuat, tetapi mereka tidak bisa menerima ide bahwa orang tanpa bakat mungkin mampu melampaui mereka melalui ilmu. Karena itu menghancurkan fondasi seluruh sistem sosial mereka. Tidak lama kemudian, nama Victor mulai menyebar. Sebagian menyebutnya guru jenius, sebagian menyebutnya penipu sesat, dan sebagian lagi mulai memanggilnya Dewa Pengetahuan. Ironisnya, Victor paling benci julukan itu. Ada satu adegan yang menurut saya sangat lucu sekaligus keren. Saat seorang murid bertanya apakah dirinya benar-benar dewa tersembunyi, Victor langsung menghela napas panjang sambil berkata, "Aku cuma mengajar fisika." Tetapi di mata dunia sihir, apa yang dilakukan Victor memang terasa seperti mukjizat. Sementara itu, para petinggi kerajaan mulai menganggap Victor ancaman. Karena akademinya melahirkan murid-murid luar biasa dari kasta rendah, tatanan sosial mulai terguncang. Para bangsawan mulai kehilangan monopoli kekuatan. Dan yang paling berbahaya, orang biasa mulai berpikir, saya rasa ini bagian paling relevan secara sosial. Cerita ini sebenarnya bukan cuma tentang sihir dan fisika. Ini tentang bagaimana pengetahuan selalu mengancam sistem yang dibangun di atas ketidaktahuan, dan itu terasa sangat nyata. Victor sendiri perlahan berubah dari pria yang hanya ingin pulang menjadi seseorang yang mulai peduli pada dunia ini. Ia melihat terlalu banyak anak berbakat dihancurkan sistem kasta. Terlalu banyak orang miskin dianggap tidak berguna. Dan semakin lama, ia semakin sulit meninggalkan mereka begitu saja. Ada satu momen yang menurut saya sangat emosional.
Seorang murid pernah bertanya, "Guru, kalau suatu hari Anda bisa pulang, apakah Anda akan meninggalkan kami?" Victor tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak tahu. Di bagian akhir cerita, konflik besar akhirnya meledak ketika aliansi Akademi Sihir Elit mencoba menghancurkan sekolah Victor. Mereka takut pengaruhnya semakin besar, takut dunia berubah, takut orang-orang bawah mulai melawan. Dan saat pasukan penyihir elit menyerbu, Victor akhirnya menunjukkan hasil seluruh ilmunya. Langit dipenuhi formasi matematika bercahaya. Gelombang tekanan menghancurkan mantra musuh. Petir buatan menyambar menara sihir. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Aetherion, para penyihir elit dikalahkan bukan oleh sihir lebih besar, tetapi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Namun yang paling membekas bagi saya bukan kemenangan itu, melainkan reaksi rakyat biasa, karena untuk pertama kalinya, mereka melihat harapan. Seorang pria tanpa bakat, tanpa koneksi, tanpa darah bangsawan, berhasil mengguncang seluruh dunia hanya dengan ilmu. Ada satu suasana penutup yang menurut saya sangat kuat. Victor berdiri di depan kelas sederhananya sambil melihat murid-murid berbagai kasta belajar bersama tanpa memandang status. Di meja kerjanya, sistem kembali muncul. Total bakat terkumpul, 734/999. Jalan pulang semakin dekat. Tetapi kali ini, Victor justru terlihat ragu. Karena dunia yang awalnya terasa asing perlahan mulai menjadi rumah. Dan murid-murid yang dulu hanya bagian dari misi sistem kini benar-benar menjadi orang-orang yang ia sayangi. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan sekadar fantasi profesor modern masuk dunia sihir. Ini adalah cerita tentang kekuatan ilmu pengetahuan melawan sistem yang percaya bahwa nasib manusia ditentukan sejak lahir. Victor datang sebagai orang paling lemah, tetapi justru karena ia memahami cara dunia bekerja, ia mampu mengubah dunia itu sendiri. Saya juga merasa cerita ini sangat relevan dengan kehidupan nyata. Banyak masyarakat masih terjebak dalam sistem yang memuja status, bakat bawaan, atau privilege tertentu. Padahal pengetahuan dan pendidikan sering menjadi hal yang benar-benar mampu mengubah hidup seseorang. Dan itulah yang dibawa Victor, harapan. Yang paling saya suka adalah bagaimana Victor tidak pernah benar-benar berubah menjadi dewa. Ia tetap profesor yang suka menjelaskan konsep panjang, suka mengeluh kalau murid tidak belajar serius, dan masih panik saat eksperimen meledak. Tetapi justru sisi manusianya itulah yang membuatnya luar biasa. Cerita ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Orang paling berbahaya bukan selalu orang terkuat. Kadang yang paling berbahaya adalah seseorang yang mengajarkan orang lain cara berpikir. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu seru dan memuaskan. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita pria modern mengalahkan dunia sihir. Ini adalah cerita tentang seorang guru biasa, yang tanpa sadar mulai mengguncang fondasi seluruh dunia hanya dengan ilmu pengetahuan.